Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Dalam program kita hari ini kita masih membahas tentang kisah angin ribut diredakan. Dalam program sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam badai sekalipun ada Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Hari ini kembali saya ingin kita melihat Markus pasal 4 dan kemudian kita akan melihat ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilak. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dari ayat ini maka ada dua hal yang kita akan sorot di sini. Yang pertama, Yesus tidur. Ada hal yang menarik di sini. Bisa-bisanya Yesus tertidur padahal perahu sedang terombang-ambing karena angin badai. Pertanyaannya, kok bisa Yesus tertidur? Dari sikap yang Yesus tunjukkan ini, maka sesungguhnya Yesus ingin agar murid-muridnya memahami bahwa dalam badai sekalipun tetaplah bersikap tenang. Jangan panik, jangan frustasi. Dalam program kita sebelumnya, Andi sudah berbagi tentang damai sejahtera yang Yesus punya, yang sesungguhnya dia tinggalkan, dia berikan kepada kita. Jadilah tenang, karena dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat 38 tadi, bahwa ketika angin ribut melanda perahu murid-muridnya di mana Yesus ada bersama dengan mereka, kemudian mereka berkata kepada Tuhan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Murid-murid menyangka bahwa Yesus tidak peduli. Padahal mereka mau tenggelam, mau binasa, kata mereka. Pertanyaannya, apa betul Yesus tidak peduli dengan mereka? Atau justru sebaliknya, mereka yaitu murid-murid yang tidak peduli dengan Yesus? Menurut saya, kalau mereka peduli dengan Yesus, maka nggak mungkin Yesus bisa tertidur. Yesus tertidur bisa jadi karena mereka acuh dengan kehadiran Yesus dalam perahu. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, mereka ngobrol sendiri, sementara Yesus tidak diajak dalam aktivitas mereka pada saat itu. Kalau saudara ada dalam satu perkumpulan, orang lain aktif berbicara, tetapi kita hanya menjadi pendengar, kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Lama-lama kita pasti akan ketiduran. Nah Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan terkadang kita juga merasa bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan kita. Mungkin saudara sudah berdoa, tetapi sepertinya Tuhan acuh. Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita katakan. Benarkah Yesus tidak peduli? Atau sama dengan murid-muridnya, kita yang tidak peduli dengan Yesus. Yesus berbicara kepada kita, tetapi kita tidak menghiraukan alias tidak peduli. Jika ingin Yesus peduli kepada kita, maka harusnya kita juga peduli dengan Dia. Yang setuju katakan yes. Kalau Tuhan kita sudah bawa dalam perahu kehidupan kita, mari izinkan Dia terlibat di dalam aktivitas kita. Jangan acuhkan Yesus. Jangan mencoba menangani persoalan dengan cara kita sendiri, sementara Yesus dibiarkan terdiam. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, mari beri perhatian terhadap apa yang Tuhan katakan.
jangan acuh, jangan tidak peduli. Seperti kita ingin dipedulikan oleh Tuhan, saya yakin demikian juga Tuhan ingin kita peduli ketika Dia berbicara kepada kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari jalani hari ini bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala sesuatu.